Selamat datang di kelas Matematika Diskrit bersama Aziza. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas kongruen. Apa itu kongruen? Kongruen adalah keadaan ketika dua bangun datar atau objek memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kongruen dapat diterapkan pada ruas, garis, sudut, dan bangun datar. Contoh, misalnya 30 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3. Maka dikatakan 38 kongruen 13 modulo 5. Dengan kata lain, bilangan bulat A dikatakan kongruen dengan B modulo M jika A dan B memberikan sisa yang sama apabila dibagi M. Jika A tidak kongruen dengan B modulo M, maka ditulis A tidak kongruen B modulo M. Nah, tanda tidak kongruen itu garis 3 kemudian dicoret seperti di gambar itu ya, seperti di video. Nah, itu merupakan simbol tidak kongruen, teman-teman. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dengan M lebih besar 0 ya, lebih besar dari 0, maka A kongruen B modulo M. Jika M habis membagi A kurang. Catatan, kekongruenan antara dua bilangan bulat itu harus dalam modulo yang sama ya, teman-teman. Nah, supaya teman-teman paham, langsung masuk ke contoh ya, ke contoh soal. Oke. Contohnya ya, di sini ada contoh 17 kongruen 2 modulo 3. Nah, 17 kongruen 2 modulo 3 ini artinya 3 itu habis membagi 17 dikurang 2 ya, dimana 17 apabila dikurang dengan 2 itu menghasilkan 15 ya, dimana apabila 3 itu membagi atau habis membagi 15 karena ada bilangan bulat ya, ada suatu bilangan bulat apabila dikali dengan 3 itu menghasilkan 15. Ayo, bilangan bulat apa itu? Ya, 5 teman-teman ya. Oleh karena itu 3 habis membagi 17 kurang 2 atau 3 habis membagi 15. Untuk lebih mudahnya, mari kita kerjakan coret-coret ya teman-teman ya. Oke, 17 kongruen 2 modulo 3 dimana kita mencarinya, kita membuktikannya dengan 17 ya. 17 itu sebagai A, 17 itu kita kurangkan dengan 2 ya. 17 itu kita kurangkan dengan 2 ya. 3 ini modulo 3 ini sebagai pembagi ya, sebagai pembagi. Oke, kita tandai dulu ya. Nih, 3 ini adalah sebagai pembagi. Pembagi. Kemudian 17 kita kurangkan dengan 2. 17 kita kurangkan dengan 2. Itu menghasilkan 15. Oke. Kita tulis saja ya, langsung ya. 3 habis membagi ya, tanda garis itu tandanya habis membagi. 17 kurang 2 sama dengan 15. Ya, artinya 3 membagi habis atau habis membagi 15. Kenapa begitu? Karena 3 itu membagi 15 karena ada suatu bilangan bulat yang apabila dikalikan dengan 3 itu menghasilkan 15.
Bilangan bulat apa? Bilangan bulat 5. Nah, teman-teman, ada contoh lagi nih. 12 tidak kongruen 2 modulo 7. Ya. Artinya, 17 ini tidak habis membagi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Ya. Jadi, sistemnya seperti ini, teman-teman. Apabila 12 ya, atau A ya, 12 ini sebagai A, kemudian 2 ini sebagai B. Apabila A dikurang B atau 12 dikurang 2, itu hasilnya akan 10. Nah, sedangkan ya, 7 itu tidak habis membagi 10 karena tidak ada bilangan bulat yang apabila dikalikan dengan 7 itu menghasilkan 10. Tidak ada, teman-teman. Oleh karena itu ya, 7 itu tidak habis membagi 10 atau 12 tidak kongruen 2 modulo 7. Oke, kita langsung mengerjakannya menggunakan coret-coretan segini supaya lebih paham. Oke, 12 tidak kongruen 2 modulo 7. Nah, sama seperti tadi ya caranya. Kita mengurangkan ya, mengurangkan 12 kurang 2. Di mana 7 ini adalah pembagi. Maka ya, nih 12 dikurang 2 ya. Sama seperti tadi. Oke, kita tulis saja langsung ya. 7 tidak habis membagi 12 kurang 2 sama dengan 10. Mengapa tidak habis membagi? Karena 7 ya, tidak ada bilangan bulat yang apabila dikalikan dengan 7 itu menghasilkan 12. Oleh karena itu, 7 tidak habis membagi 10. Maka tandanya garis dan dicoret itu dibaca 7 tidak habis membagi 10. A kongruen B modulo N dapat pula ditulis dalam hubungan A sama dengan B tambah KM, di mana K adalah bilangan bulat. Ya, berarti A kongruen B modulo N itu dapat ditulis sebagai A sama dengan B ditambah K. K ini adalah bilangan bulat ya, teman-teman. Bilangan bulat yang belum diketahui. Dan kita harus mencarinya bilangan apa sih, bilangan bulat apa sih yang apabila dikalikan dengan M. M ini adalah modulo ya, teman-teman. Nah, itu apabila dikalikan dengan M dan ditambahkan dengan B itu menghasilkan A. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk pada contoh soal lagi. Contoh ya, 17 kongruen 2 modulo 3. Nah, ini dapat ditulis sebagai berikut, teman-teman. 17 ini sebagai A ya, seperti di rumus tadi. A sama dengan B ditambah K kali M. 17 ini sebagai A, kemudian 2 ini sebagai B, dan modulo M itu sebagai M. Nah, maka kita dapat ditulis menjadi 17 sama dengan 2 ditambah K, ya, K-nya 5, ya, kali 3. 3-nya adalah modulo. Nah, kita sudah menemukan K-nya ya, di mana 5 dikali 3 itu adalah 15, ditambah 2, hasilnya adalah 17. Maka, benar ya, 17 kongruen 2 modulo 3. Ya, 17 sama dengan 2 tambah 5 kali 3. Mari kita kerjakan menggunakan coret-coretan ya. 17 kongruen 2. Yaitu dibaca kongruen 2 modulo 3. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi, teman-teman. A sama dengan B ditambah K dikali M. Nah, di mana A-nya itu adalah, nih, oke, kita tandai dulu ya. A-nya itu adalah 17 itu, teman-teman. B-nya 2 dan M-nya, oh ya, K dulu. K dulu ini, K-nya adalah bilangan bulat yang belum diketahui. Ya. Dan M-nya adalah modulonya. Oke. Sudah tahu ya sekarang A yang mana, B yang mana, K yang mana, M yang mana.
Oke, kita lanjut. 17 sama dengan 2 ditambah K. K-nya belum diketahui nih, apa ya? K-nya ya? Dikali 3. Apa yang dikali 3 ya? Menghasilkan apabila ditambah menghasilkan 17. Oh, ternyata 5, teman-teman. Coba deh 5. 2 dikali ditambah 5 dikali 3. Benar kan? 5 dikali 3 adalah 15. 15 ditambah 2 adalah 17. Maka benar. 17 sama dengan 17. Ya. Jadi ini kongruen. Nah, kalau tidak kongruen seperti apa? Itu sudah beda lagi, teman-teman ya. Kalau ini contoh untuk yang kongruen. Oke, kita kerjakan soal lagi, teman-teman. Nah, sekarang A-nya itu negatif, ya. Nah, oke. Negatif 7 sama dengan 15 modulo 11. Dapat ditulis negatif 7 sama dengan B-nya 15, kemudian ditambah K, bilangan bulat K. Apa yang bisa kita kalikan dengan modulo 11? Nah, bilangan bulat K-nya adalah negatif 2. Negatif 2 dikalikan dengan 11 itu menghasilkan negatif 22. Nah, plus dikali min itu kan min. Nah, jadi 15 dikurang 22 itu menghasilkan negatif 7. Negatif 7 kongruen 15. Oke. Modulo 11. Kita menggunakan rumus yang tadi ya teman-teman ya. A sama dengan B. Kemudian ditambah K dikali M. A-nya yang mana? Nah, oke, kita tandai terlebih dahulu nih. A-nya adalah negatif 7. Nah, oke. Jadi 7 sama dengan B-nya 15. K-nya belum diketahui. M-nya 11. Nah, kita kalikan dulu nih. 11-nya menggunakan bilangan bulat apa? Nah, apabila 17-nya ini, 11-nya ini kita kalikan dengan negatif 2, itu menghasilkan negatif 22. Nah, ditambah negatif 2 dikali 11. Maka hasilnya adalah negatif 7 Nah, negatif 7 sama dengan 15 ditambah negatif 22. Nah, plus kali min. Jadi min. Jadi 15 dikurang 22. Itu hasilnya adalah negatif 7. Oke, jadi benar ya. Ini kongruen. Jadi negatif 7 sama dengan negatif 7. Ya, negatif 7 sama dengan negatif 7. Nah, jadi benar. Berdasarkan definisi aritmatika modulo, kita dapat menuliskan A modulo M sama dengan R sebagai A, ya, kongruen R modulo M. Oke, kita kerjakan contoh berikutnya. Nah, ini adalah beberapa hasil operasi dengan operator modulo, ya. Contoh yang pertama, 23 modulo 5 sama dengan 3. Itu dapat ditulis 23 kongruen 3 modulo 5. Ya. Kemudian, yang kedua, 6 modulo 8 sama dengan 6. Ya. Dapat ditulis 6 kongruen 6 modulo 8. Dan yang ketiga, negatif 41 modulo 9 sama dengan 4. Dapat ditulis negatif 41 kongruen 4 modulo 9. Nah, ini dapat dari mana sih? Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan menggunakan coret-coretan. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu ya. 23 modulo 5 sama dengan 3. Nah, caranya adalah 23 itu kita bagi dengan 5, teman-teman.
Nah, 23 kita bagi 5 itu menghasilkan 3. Jadi sama dengan 3-nya itu adalah sisanya, teman-teman. Maka 23 kongruen 3 modulo 5, dimana 3-nya itu merupakan sisanya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. 6 modulo 8 sama dengan 6. Kenapa begitu? Sama dengan 6. Kenapa begitu? Karena 6 dibagi dengan 8 itu hasilnya 0 dan sisanya adalah 6. Oleh karena itu 6 kongruen 6 modulo 8, dimana 6-nya itu adalah sisanya, teman-teman. Oke, selanjutnya negatif 41. Ya, negatif 41 modulo 9 sama dengan 4. Nah, 4-nya dari mana? 4-nya itu dari negatif 41 dibagi dengan 9. Dan 4-nya itu adalah sisa dari pembagian 41 dan 9. Ya, maka negatif 41 kongruen 4 modulo 9. Oke guys, segitu dulu pembahasan matematika diskrit pada materi kongruen. Thank you and see you next video. Bye-bye.